Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat sekalian. Kita bertemu lagi di kanal Ini Faktanya, Bukan Katanya. Kali ini kita diskusi dengan master kita, suhu kita, Pak Bambang Wijayanto, yang saat ini sedang memperjuangkan mengawal suara Amin. Setiap suara itu sangat berharga, dan kita pastikan bahwa semua suara itu terakomodir dengan baik, ya Pak Bambang. Jadi Pak Bambang, mohon informasikan kepada kami situasinya bagaimana saat ini, Pak Bambang. Satu, tim Amin tetap mengumpulkan informasi dari saksi-saksinya berkaitan dengan suara yang ada di TPS. Terus kedua, tim Amin juga tetap menerima informasi dan pengaduan yang berkaitan dengan kecurangan. Oh, katanya kecurangannya terstruktur, sistematis, masif. Kalau sama saya udah tambah 2 lagi. Apa itu? Ini terkonfirmasi mengenai melalui dirty vote sebenarnya. Oh, iya. Ini very well planned dan well prepared. Jadi sungguh-sungguh disiapkan dengan sengaja, secara serius disiapkan. Jadi kecurangan dan keculasannya itu, bukan cuma curang, tapi juga itu masif terjadi, sistematik dan terstruktur. Tambah belakangnya well organized. Jadi udah kayak kejahatan korupsi sebenarnya sih. Iya. Well organized itu salah satu indikasi kejahatan korupsi sebenarnya. Betul. Jadi ini lebih dahsyat dari sekedar TSM, saya mau bilang itu. Oke. Iya. Berarti dirty vote itu jangan-jangan menggambarkan hanya sebagian, ya? Yes. Ada 3. Dirty vote mengkonfirmasi kecurangan-kecurangan. Iya, betul. Dirty vote itu hanya satu puzzle dari sekian banyak kecurangan. Terus kedua, dirty vote itu tidak menggambarkan impact dari kejahatan pemilu ini, dari kecurangan pemilu ini. Dia hanya melihat pola, modus operandi, siapa yang bekerja dan bagaimana sistem itu bekerja. Tapi impact yang muncul itu mengerikan sekali. Ini bukan sekedar 5 tahun milih presiden. Kalau presiden yang terpilih itu kompetensinya terbatas, integritasnya tidak ada, maka kita sedang masuk pada jebakan kehancuran sebuah negara hukum. Betul. Jangan bayangkan bahwa kita akan memasuki Indonesia Emas tahun 2045 ya. Uang 5 tahun lagi juga atau gini, jangan nunggu 5 tahun deh gitu ya. Jangan-jangan, kan tadi misalnya Pak Prabowo udah bilang, demi untuk menjalankan program makan siang gratis, dia akan memangkas subsidi BBM. Artinya apa? Artinya itu akan jadi pindahin masalah. Jadi, ketika subsidi BBM dicabut, satu hal kan, harga-harga pasti naik, inflasi dan sebagainya. Dan itu memukul rakyat kecil, dikompensasi dengan makan siang gratis gitu. Sistem kehidupannya di penjara, disandera, terus kemudian dikasih bantuan berupa makan siang gratis. Tenang. Nggak dikasih makan siang gratis juga kalau kemudian di penjara dikasih juga tuh makanan gratis. Iya, ini kan artinya bahwa belum itu mereka sudah ingkar janji terhadap berbagai pola. Bahkan ada yang bilang tadi itu satu akun ya, kalau akun Gerindra itu tadi bilang, loh, siapa yang bilang bahwa itu akan dilaksanakan pada tahun pertama? Bahkan kalau tahun pertama itu akan APBN akan kolaps. Untuk melihat bahwa sebenarnya janji yang mereka utarakan ketika itu tuh sangat tidak rasional. Belum lagi duduk di singgasana kekuasaan. Nah, itu ingkar janji itu sudah dilaksanakan. Wah, menarik. Belum lagi duduk di singgasana kekuasaan, ingkar janji itu sudah dilaksanakan. Puitis dan sehingga apa mungkin Indonesia Emas terjadi? Karena sesungguhnya kita sedang gemas dan bahkan cemas. Wah.
Nah, tapi gini, konteks sekarang tentu kami yakin ya bahwa yang akan kita pertimbangkan itu adalah real count. Real count karena itu yang utama gitu, Pak Bambang. Gimana terkait ini, Pak Bambang? Sebenarnya ada beberapa isu ya. Pertama, lupakan quick count karena dia tidak bisa melegitimasi kemenangan dan tidak bisa dipakai untuk mengklaim kemenangan. Betul memang. Konsentrasi pada real count dengan prasyarat dalam real count pun banyak terjadi kecurangan. Kan sekarang mulai dibongkar di publik. Kecurangannya luar biasa sekali. Betul. Ya, dengan melalui si rekap kemudian kita bisa mengkonfirmasi ternyata perolehan suara sah itu berbeda dengan yang C1 hasil itu. Iya. Itu bedanya kadang-kadang satu TPS bisa 600, ada yang 800. Di Kini Balu itu Gus, ngerikan lagi. Prabowo itu mendapatkan 8.000, tambahan 8.000, bukan ratusan. 8.000. Ganjar Pranowo 80.000, bukan. Saya nggak tahu itu udah direvisi belum. Cuman kalau dalam kajian kami yang mendalami soal forensik IT, kita menemukan ini memang ada sistem logaritma yang sudah di-setting sehingga terjadi otomatisasi di situ. Jadi kalau direvisi di sini kemungkinan akan muncul di tempat lain. Ya. Jadi kayak gelembung. Jadi di sini tekan sini, di sini. Jadi kalau masyarakat tidak mengawasi susah. Dan yang kalau sekedar KPU-nya minta maaf saja, tapi kemudian sistem tidak diperbaiki, nggak ada gunanya permintaan maaf. Belum lebaran juga. Dan bahkan jadi manipulatif. Seolah-olah minta maaf, tapi dari kecurangan jalan terus. Jadi minta maaf itu adalah cover untuk menjustifikasi kecurangan yang terus dilakukan. Dan itu membahayakan dalam konteks bahwa bagaimanapun kan kita ini bagian dari demokrasi prosedural. Tapi kalau bagaimana kita bisa menciptakan demokrasi substansial kalau proseduralnya aja bermasalah. Tapi yang lebih penting sebenarnya gini, kita tidak hanya memotret masalah, problem yang terjadi, dan kemudian membangun antisipasinya, tapi kita harus mode kesadaran kita adalah kecurangan ini harus dilawan. Harus ada optimisme. Dia boleh menang dalam kuantiti, tapi kita harus menang dalam konteks giroh. Kita tidak melakukan kecurangan dan tetap membangun integritas dan tetap bersemangat. Karena itu jauh lebih penting dari sekedar angka ya. Karena itu yang nanti tiba-tiba ditanya kan kita, gimana no? Alhamdulillah aku tidak ikut curang. Bahkan melawan kecurangan itu. Wah, itu jauh lebih dahsyat. Jadi ingat cerita semut itu ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Itu kan memang ayatnya itu bilang kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, bahwa itu perintah Allah untuk kepada api agar dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Tetapi di sisi lain ada ikhtiar dari semut itu untuk ikut memadamkan api yang berkobar. Termasuk burung pipit ya. Nah, itu kan artinya apa? Yang mereka lakukan itu bisa jadi kan cuma setetes, tapi dari kobaran itu setetes atau yang lain. Tapi yang mereka lakukan adalah tidak, mereka sedang menunjukkan keberpihakan kepada kebenaran. Jangan hitung seberapa besar ikhtiarmu. Betul. Tapi ikhtiar itu adalah upaya kita untuk memuliakan kita karena itu yang akan dinilai. Dan kalau setiap kecil ikhtiar kita itu dikonsolidasi dengan upaya begitu banyak orang lain, maka dia akan menjadi kekuatan yang akan menguatkan kita semua. Dan ada hal lagi, bahwa ini kan sudah terang-terang di depan mata kita bahwa kecurangan itu bukan cuma satu ya Pak Bambang. Tapi kita lihat kemarin itu kan seperti banyak sekali yang terjadi di banyak tempat gitu. Sehingga menurut saya orang yang berakal pasti juga melihat bahwa ini problem sebenarnya. Problem dan sebagainya. Nah, dalam konteks itu sementara kita juga menunggu ini. Apa pesan-pesan Pak Bambang untuk kami lah ya, santri, kiai, teman-teman pesantren, pendukung Amin dan sebagainya.
gelombang kecurangan boleh saja memukul pantai harapan. Wah, Tapi orang-orang yang punya kesadaran itu menempatkan setiap upaya dan ikhtiarnya itu bagian dari keinginan untuk memuliakan dirinya. Karena yang dinilai itu bukan seberapa besar dan seberapa hebatnya kamu, tapi seberapa sadar kamu dengan ikhtiarmu. Karena semuanya itu Allah yang akan menentukan. Saya yakin ada hikmah betul. di setiap apapun yang sudah digariskan Allah. Dan kita sekarang sedang menulis takdir kita. Ya, ya. Dan upaya ini adalah bagian untuk menulis takdir untuk membangun sejarah baru, perubahan menuju peradaban yang lebih baik. Baik, makasih Pak Bambang. Yo. Terima kasih sudah tetap semangat nih. Kelihatan sekali kurang istirahat. Tetap menjaga kesehatan Pak Bambang. Istirahatnya di akhirat aja. Istirahat di akhirat aja. Siap, kalau kayak gitu kita juga siap bantu Pak Bambang. Kita akan terus bantu apa yang bisa kita bantu. Di sisi lain, insya Allah kami mendoakan terus agar ujung yang kita harapkan itu adalah kebaikan. Karena bagaimanapun yang kita lakukan kemarin itu kita melakukannya dengan baik dan untuk kebaikan Indonesia. Matur suwun, terima kasih Pak Bambang. Demikian teman-teman, sahabat sekalian, edisi inilah faktanya, bukan katanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.